Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhandian Ramadhani, NIM J310190066 dari kelas Gizi 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya guna untuk mengganti ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Hasil karya ilmiah saya berjudul Pembentukan Budaya Populer dalam Media Komunikasi. Pendahuluan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur, antara lain yaitu sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, dan karya seni. Komunikasi adalah sebuah interaksi sosial yang dimana menjadi alat bagi budaya untuk mempertahankan dirinya dan memastikan hal tersebut melalui pewarisan sosial. Namun, komunikasi juga menjadi media bagi pewarisan budaya, tandingan atau counterkultur yang diam-diam mengakar dan tumbuh sebagai alternatif dari budaya tinggi yang dimiliki sebuah masyarakat. Tujuan dari karya ilmiah ini yang pertama yaitu untuk mengetahui media komunikasi yang digunakan pada budaya populer. Yang kedua, untuk mengetahui dampak akibat budaya populer. Pembahasan. Budaya populer dalam istilah kultur studies menghasilkan banyak praktek-praktek proses produksi makna yang beragam. Budaya populer diartikan oleh Max Dunant dalam populer kultur sebagai sebuah power dinamis yang menghancurkan batasan kuno, tradisi, selera, dan mengaburkan segala macam perbedaan menghasilkan apa yang disebut budaya homogen. Budaya populer muncul karena adanya kapitalis yang menggunakan media dan perilaku konsumsi masyarakat. Orang berpandangan populasi ini idealnya dihuni dengan sesuatu yang lebih mencerahkan atau berharga daripada budaya populer, sehingga bagi golongan orang budaya itu tidak mencerminkan dirinya dan kelompoknya. Munculnya media baru memberikan konsep baru dalam praktek budaya populer. Sebelumnya, media konvensional memperlihatkan standar hidup yang diinginkan media untuk diikuti publik, sehingga bagi golongan yang tidak sesuai dengan kriteria media sosial akan aneh dan tidak kekinian. Berbeda dengan media sosial yang pemilik menentukan sendiri kesukaan dan kegemaran. Efek viral yang ada di media sosial serta interaksi tinggi membuat pengaruhnya menjadi bias. Media sosial sangat mempengaruhi pola konsumtif sehingga praktek hedonisme tidak dapat dihindarkan. Media sosial sangat berperan penting dalam mendukung keperkasaan budaya populer, mulai dari membentuk identitas dan menimbulkan perilaku baru. Berbicara mengenai media massa, tentu layak kita memasukkan televisi sebagai media dari budaya populer. Televisi sejak kemunculan pertanyaannya pada tahun 1926 telah menjalankan fungsinya sebagai media komunikasi. Yang paling jelas terlihat adalah fungsi sebagai media informasi dan media hiburan. Televisi menjalankan fungsinya sebagai media massa yang melayani konsumen atau khalayak yang anonim, heterogen, dan tersebar. Hal ini didukung oleh sifat kebaruan, gerak, warna, dan audiovisual yang dimilikinya. Media televisi saat ini tidak lagi hanya menjadi sarana komunikasi yang menyuguhkan informasi berita tentang pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, dan berbagai kejadian yang terjadi seputar masalah sosial maupun bencana perang maupun yang terjadi di dalam dunia keseharian, namun juga hiburan berupa film, drama, sinetron yang penuh dengan action, kemesraan, hantu, perang, dan berbagai skenario
yang dibangun untuk meraih rating tinggi lantaran disukai dan banyak pemirsanya. Kesimpulan, sebagai kalangan memang menilai bahwa budaya populer ini membawa dampak positif, yaitu sebagai bentuk kemajuan dari peradaban dan menciptakan dinamisasi terhadap mobilitas budaya baik secara vertikal maupun horizontal. Tetapi tetap saja dampak yang dibawa atas budaya populer yang bersumber dari proses globalisasi dan kapitalisme ini sangat merugikan bagi banyak pihak, antara lain eksistensi budaya daerah yang semakin hilang karena dianggap ketinggalan zaman, dan identitas diri semakin terkikis karena adanya penentuan identitas dan standarisasi dari industri budaya sebagai pihak yang menciptakan budaya. Berbagai tayangan di media massa secara perlahan namun efektif mampu membentuk pandangan pemirsanya terhadap bagaimana seseorang melihat kepribadiannya. Beberapa hal yang dapat ditarik yaitu dampak dari tayangan media massa adalah, yang pertama, media memperlihatkan pada pemirsanya bagaimana standar hidup layak bagi seorang manusia. Yang kedua, penawaran-penawaran yang dilakukan oleh media massa bisa jadi mempengaruhi apa yang pemirsanya diinginkan. Yang ketiga, media visual dapat memenuhi kebutuhan pemirsanya akan kepribadian yang lebih baik, pintar, cantik, atau tampan dan kuat. Yang keempat, bagi remaja dan kaum muda, mereka tidak hanya berhenti sebagai penonton atau pendengar saja, bahkan mereka bisa menjadi penentu, di mana mereka menentukan arah media populer saat mereka berekspresi dan mengemukakan pendapat. Perlu kita ketahui di sekarang ini masuk di era teknologi 4.0 yang dimana banyak tayangan-tayangan media yang disukai kalau kaum milenial. Contohnya seperti tayangan drama Korea. Nah, di tayangan drama Korea tersebut banyak kita jumpai khususnya di media sosial, terutama handphone ya. Kita dapat mengaksesnya melalui handphone ataupun bahkan sekarang ada di televisi. Nah, drama Korea tersebut yang sering ditonton oleh para pemuda sekarang itu juga dapat memberikan bentuk perubahan budaya. Semisal di film drama Korea itu terdapat adegan yang mungkin di lingkungan sekitar kita itu menurut di lingkungan sekitar kita itu hal yang tidak baik gitu. Nah, sedangkan di budaya mereka, budaya Korea tersebut, di sana bagi masyarakat sana itu dianggap biasa saja. Nah, itu mungkin generasi muda sekarang bisa menirunya dari tayangan di media-media seperti itu, dan mungkin bahkan banyak film yang yang memakai bahasa yang tidak baik. Contohnya seperti Yowis Band, itu dia menggunakan bahasa Jawa yang kasar. Tentunya di lingkungan sekitar kita itu tidak baik gitu. Ya, intinya kita boleh melihat tayangan-tayangan yang di media massa, tetapi jangan sampai
kita meniru atau mengambil yang negatif. Kita cukup mengambil sisi positifnya sebagai sarana edukasi, menambah. Misal kita waktu mendengarkan lagu Inggris, itu kita dapat belajar mengasah skill kita dalam berbahasa Inggris. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.